Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kebab buah yang beranggotakan dengan NIM 006, saya dengan NIM 027, dan teman saya turunnya lagi Muhammad Ilham dengan NIM 045. Next. Ringkasannya kan pertandingan karena biasanya kebab menggunakan bahan utamanya daging, namun kali ini kelompok kami mencoba menggunakan bahan utamanya dengan buah. Ada buah pisang dengan buah naga. Selain itu, kebab buah ini disajikan dengan tambahan coklat dan susu agar terasa lebih manis dan ketika menikmatinya. Next. Latar belakang kebab buah ini, makanan khas dari Turki ini telah meluas ke berbagai negara, khususnya Indonesia. Aslinya daging kebab dipanggang, disajikan dengan roti pita, paprika, saus. Namun kali ini juga saat ini alternatif lain yang harganya terjangkau, yaitu kebab buah. Kuliner kebab buah telah berkembang Jakarta. Selain itu juga masih banyak jenis makanan yang masih dikembangkan oleh para pengusaha sehingga menjadi saingan bagi seorang bisnis kuliner untuk menarik perhatian konsumen. Dan di masa canggih yang serba teknologi sekarang cenderung mengarah pada mobile. Dengan teknologi inilah yang mampu untuk membantu dalam promosi produk dengan berbagai media sosial yang kebab buah ini juga memiliki beraneka ragam rasa dan dapat dinikmati kapan saja dan dalam situasi apapun. Next. Gambaran umum rencana usaha. Yang pertama ada keunggulan produk jasa, yang kedua ada analisis pasar, dan yang ketiga ada analisis kelayakan usaha, keempat manajemen sumber daya manusia dalam bisnis, dan yang terakhir dan kelima ada strategi pengembangan bisnisnya. Next. Yang pertama keunggulan produk atau jasa. Kami memilih buah sebagai bahan utama kebab karena buah mengandung banyak vitamin yang khasiatnya cukup banyak ya, yang baik untuk kesehatan juga. Kebab ini juga dapat dinikmati oleh semua kalangan usia. Jadi siapapun bisa mengkonsumsi kebab ini, baik untuk orang tua maupun anak-anak hingga dewasa pun bisa mengkonsumsinya. Next. Analisis pasar, ruang lingkup usaha menjanjikan untuk dijadikan prospek wirausaha karena orang-orang yang ingin menikmati kebab karena berkendala diet dan tidak suka terhadap kebab, inilah cocok untuk mereka. Sasaran produk olahan ini adalah semua masyarakat, tapi lebih disarankan untuk masyarakat sekitar atau mahasiswa dan pelajar. Sama mahasiswa karena biasanya kebab buah lebih banyak dikonsumsi oleh para anak-anak muda karena rasa ingin tahunya terhadap makanan baru sangat tinggi sehingga keinginan mencoba terhadap jadi lebih penasaran. Next. Analisis kelayakan. Yang ketiga ada analisis kelayakan usaha. Usaha ini layak untuk dijadikan inovasi wirausaha karena banyak orang yang ingin diet atau tidak suka dengan daging, ingin merasakan kebab selain itu. Jadikan kebab sebagai makanan sehat dan banyak vitamin. Next. Yang keempat ada manajemen SDM dalam bisnis. Yang pertama ada owner, karyawan, dan pengolahan, terus karyawan pengemasan, dan karyawan penjualan. Next.
Selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Silakan waktu dan tempat. Oke, yang kelima itu strategi pengembangan bisnis. Semakin berkembangnya suatu usaha, maka perlu adanya inovasi agar usaha yang dijalankan tetap berjalan dengan baik karena persaingan pasar yang ketat, maka perlu menjadi semakin berkembang. Rencana pengembangan bisnis yang akan dilakukan oleh usaha kebab buah yaitu yang pertama menambahkan cita rasa atau varian rasa baru, menambah karyawan, pengenalan dan produk lebih luas masyarakat, melakukan jaringan pemasaran yang luas pasar produk kebab buah dengan cara membuat mitra. Kemudian yang terakhir membuat cabang kios di tempat strategis. Next. Kemudian ada metode pelaksanaan. Yang pertama, cara produksi. Produksi adalah suatu proses di mana dan jasa yang disebut input diubah menjadi barang-barang dan jasa yang disebut output. Proses perubahan bentuk faktor-faktor produksi tersebut disebut dengan produksi. Next. Yang kedua, proses produksi kebab buah. Berikut ini proses cara pembuatan kebab buah. Yang pertama itu siapkan bahan untuk membuat kebab, yaitu dari tortilla, buah, keju, coklat, susu, dan margarin untuk bahan pengelolaannya. Kemudian panaskan wajan atau teflon dengan api yang cukup dengan penggunaan api yang sedang. Kemudian masukkan margarin ketika teflon sudah panas dan margarinnya sudah mencair. Kemudian masukkan bahan olahannya tortilla terlebih dahulu menggunakan api kecil agar menghindari gosong. Sekiranya tortilla agak menguning atau sedikit matang. Kemudian masukkan olahan pisang yang sudah dipotong ke tortilla tersebut. Lalu parutkan keju di atas pisangnya secara merata dan tuangkan susu kental manisnya sekalian. Kemudian apabila semua bahan olahan sudah dimasukkan, lalu tutup isiannya dengan tortilla secara rapi. Tunggu kurang lebih 5 menit agar semua kira-kira matang di dalam tortilla itu menyatu dan larut. Setelah semuanya selesai, tiriskan ke wadah yang sudah disiapkan, lalu gunakan oreo sebagai toppingnya. Dan semuanya telah disiap dan makanan siap untuk dihidangkan. Next. Next. Kemudian yang ketiga itu kapasitas produksi. Kapasitas merupakan salah satu hal yang penting untuk memproduksi suatu usaha bisnis. Kapasitas produksi juga dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu kapasitas tenaga kerja dan modal yang dimiliki. Untuk kapasitas produksi, kapasitasnya adalah uang antara bungkus. Kemudian kapasitas tenaga kerjanya adalah 4 karyawan. Next. Kemudian yang keempat, cara pemasaran. Cara memasarkan produk kebab buah memerlukan beberapa strategi pemasaran yang tepat, karena strategi pemasaran juga sebagai kunci dalam membesarkan suatu produk. Jika kita salah dalam memasarkan suatu produk, tidak akan terjual. Sebaliknya, kalau kita jeli dan bisa memasarkan suatu produk, maka akan terjual laris. Next. Yang kelima itu ada SOP. Yang pertama itu dimulai, kemudian tim memulai anggaran belanja, kemudian tim menerima usulan anggaran belanja, kemudian tim perusahaan menerima usulan anggaran untuk dibahas, kemudian pembahasan, dan yang terakhir tim melakukan perubahan anggaran sesuai hasil pembahasan dengan anggaran perusahaan. Next.
Kemudian perencanaan keuangan. Perencanaan keuangan itu ada 3. Yang pertama, biaya investasi, biaya operasional, dan proyeksi rugi laba. Next. Yang pertama itu ada biaya investasi. Biaya investasi adalah biaya transaksi yang harus dibayarkan setiap kali investor ingin membeli maupun menjual instrumen investasi. Besarnya biaya tersebut berbeda-beda sesuai dengan jenis instrumen serta platform atau sekuritas yang digunakan. Kendati begitu, berita sebaiknya biaya investasi relatif minim sehingga keuntungan investasi tetap aman. Next. Selanjutnya akan diteruskan oleh Ilham. Rincian biaya investasi. Spatula 1, harga satuan 35.000, nilai investasi 35.000, umur ekonomis 48 bulan, penyusutan Rp500, nilai sisa 11.000. Teflon 1, harga 80.000, nilai investasi 80.000, umur ekonomi 48, penyusutan 1.000, nilai sisa 32.000. Kompor 1, harga satuan 200.000, nilai investasi 200.000, umur ekonomi 48 bulan, penyusutan 2.000, nilai sisa 104.000. Sendok 2, harga satuan 15.000, nilai investasi 30.000, umur ekonomis 24 bulan, penyusutan 1.000, nilai sisa 6.000. Garpu 2, harga satuan 15.000, nilai investasi 30.000, umur ekonomis 24 bulan, penyusutan 1.000, nilai sisa 6.000. Parutan keju 1, harga satuan 25.000, nilai investasi 25.000, umur ekonomis 12 bulan, penyusutan 500, nilai sisa 19.000. Jumlah harga satuan 370.000, nilai investasi 400.000, penyusutan 6.000, nilai sisa 178.000. Biaya operasional. Biaya operasional adalah biaya yang dibutuhkan untuk menjalankan sebuah bisnis. Biaya operasional dapat dilihat pada laporan laba rugi yang dicatat pada periode waktu tertentu. Laporan tersebut meninjau indikator keuangan secara luas seperti pendapatan keseluruhan, harga pokok penjualan, biaya operasi, dan laba bersih. Rincian biaya operasional dan biaya tetap. Biaya variabel. Winches satuan 250 gram, unit 2, harga satuan 13.500, total 27.000. ICOCA tutorial satuan 23 cm, 20 unit, harga satuan 27.500, total 27, harga total 27.500, Blue Band 200 gram, 1 unit, harga satuan 11.500, total 11.500. Pisang 1 sisir, unit 15, total 10.000. Seres 225 gram, unit 1, harga satuan 23.900, total 23.900. Oreo 133 gram, 1 unit, harga satuan 8.600, total 8.600. Susu kental manis 560 gram, 1 unit, harga satuan 16.900, total 16.900, jumlah 125.400, jumlah biaya per bulan 3.762.000. Biaya tetap atau bulan, listrik dan air 1 bulan jumlah 300.000, penyusutan 1 bulan 6.000, transportasi 1 bulan 300.000, jumlah 606.000. Proyeksi rugi laba. Dari hasil penjualan kebab buah dapat diketahui dalam per bulan produksi kebab buah mampu memproduksi sebanyak 600 unit kebab buah dan dijual dengan harga 10.000, yang mana jika diproyeksikan akan terjual per harinya sebanyak 20 unit akan mendapatkan keuntungan seperti pada tabel berikut.
Pendapatan per bulan. Penjualan produk. Kebab buah 600 unit, harga satuan 10.000, jumlah 6 juta, total penjualan 600, jumlah 6 juta, biaya operasional, biaya tetap 606.000, biaya variabel 3.762.000, total biaya operasional 4.368.000, keuntungan atau laba, price kali jumlah produk, dikurangi total cost 10.000 kali 600 kali 600 kurangi 4.368.000 sama dengan 1.632.000, biaya variabel per unit TFC per K 3.762.000 dibagi 600 sama dengan 6.270, biaya tetap per unit TFC dibagi K 606.000 dibagi 600 sama dengan 1.010. Perhitungan kelayakan usaha R per C sama dengan TR per TC 6 juta dibagi 4.368.000 sama dengan 1,3. BEP volume TFC P dikurangi FC 606.000, 10.000 dikurangi 6.270 sama dengan 162. BEP harga TC per K 3.762.000 per 600 sama dengan 6.270. HPP TFC per total produksi ditambah TFC total produksi sama dengan 3.762.000 dibagi 600 ditambah 606.000 dibagi 600 sama dengan 6.270 ditambah 1.010 sama dengan 5.280. PBP total biaya investasi CA dibagi laba rugi 400.000 dibagi 1.632.000 sama dengan 0,24. Terima kasih presentasi dari kelompok kami. Kalau ada tutur kata yang salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.